Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamaas, Ibu Wehelmina Rompis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, serta kemuliaan bagimu ya Bapa di sorga. Kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur banyak terima kasih karena pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa dibangunkan di pagi ini dengan keadaan yang kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kerja kami mendasari itu dengan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar bersama-sama di pagi ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Inilah doa kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini, hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 di saat ini, terpilih dari Kitab Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 dan 19 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat yang ke-19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul dari renungan kita, yaitu Amanat Agung, Panggilan untuk Memberitakan Injil. Shalom, warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus setelah kebangkitannya memberikan sebuah perintah terakhir kepada murid-muridnya yang kita kenal sebagai amanat agung. Ini bukan hanya perintah untuk para rasul, tapi juga untuk setiap orang percaya hingga hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, ada 3 bagian yang harus kita ketahui. Bahwa yang pertama, Yesus berkuasa penuh. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-18. Yesus menyatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Ia layak menjadi pusat iman kita dan bahwa perintah yang Ia berikan bukan datang dari manusia, melainkan dari Tuhan yang berdaulat
Artinya, bahwa ketika kita melayani, menyampaikan ajaran firman Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan, bahwa kita melakukannya dalam otoritas Kristus. Kita tidak melangkah sendiri, tetapi bersama Tuhan yang Maha Kuasa, kita diutus dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, perintah untuk pergi. Kita bisa baca itu pada ayat yang ke-19. Yesus memerintahkan, pergilah. Ini menuntut tindakan kekristenan bukan hanya tentang datang ke gereja, tetapi juga tentang pergi ke dunia, menjangkau mereka yang belum mengenal Yesus. Artinya bahwa tugas kita bukan hanya membagikan Injil, tetapi juga membimbing orang menjadi murid Kristus yang hidup dalam ketaatan, belajar firman, dan menjadi saksi. Sehingga ada tugas yang harus kita lakukan sebagai utusan Kristus. Bukan sekedar pergi tanpa tujuan, tetapi juga memberikan buah kepada banyak orang untuk menjadi umat Allah yang percaya bahwa Yesus adalah sumber keselamatan kita. Dan yang ketiga, misi yang bersifat global. Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Ini menunjukkan bahwa Injil adalah untuk semua orang, tanpa batas suku, ras, atau negara. Artinya, bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang di lingkungan kita sendiri, tetapi juga mendukung misi lintas budaya, baik dengan doa atau bahkan pergi secara langsung. Sehingga peran nyata memberikan pertumbuhan iman umat secara nyata bagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kesimpulan dari perenungan kita di pagi ini adalah Yesus tidak hanya memberikan tugas kepada saya dan saudara-saudara, tetapi juga menyediakan penyertaannya secara kekal sampai kepada akhir zaman. Misi ini dilakukan dalam kuasa dan kehadirannya di dalam hidup kita sekalian. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita perlu tahu bahwa Yesus berkuasa atas segala-galanya, yang mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil di seluruh dunia, untuk mengajarkan orang untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Dan Allah berjanji akan selalu menyertai mereka. Jangan kita ragu dengan janjinya, saudara-saudara. Pergi sekarang dan kabarkanlah Injilnya serta menjadi terang bagi dunia. Demikian firman kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang hidup, kami berterima kasih ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap hidup dan kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, kami telah mendengar serta membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Biarlah apa yang kita dengar bersama-sama menjadi berkat bagi kami sekalian, untuk dapat kami praktekkan itu di dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, saat ini hamba berdoa
bagi jemaat-Mu yang ada di GKI Ebenezer dari rayon Yerusalem sampai Yordan. Kau berkati jemaat-Mu dari keluarga yang pertama hingga yang terakhir. Mari Tuhan berkati mereka, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga. Mungkin mereka sedang sakit, Engkau mau sembuhkan. Mungkin mereka sedang lemah, Engkau mau kuatkan. Mungkin mereka sedang berbeban berat, Engkau mau pulihkan mereka, Tuhan. Biarlah segala apa yang mereka gumulkan dalam setiap kehidupan keluarga mereka masing-masing, Tuhan mengetahuinya, dan Tuhan sendiri yang akan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kau berkati para hamba Tuhan, majelis jemaat GKI Ebenezer, Penatua dan Ciamas. Setiap tugas tanggung jawab kami, Tuhan memberkati. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada dalam jemaat GKI Ebenezer Timika. Baik tata usaha, tim multimedia, sopir, dan pekerja-pekerja lain yang selalu menopang akan pelayanan jemaat GKI Ebenezer. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa bagi setiap unsur-unsur yang ada di jemaat kami GKI Ebenezer, baik PW, PKB, PAM, dan PAR. Kau berkati mereka semua, Tuhan, agar supaya mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan melayani Engkau. Tuhan, berikan mereka sehat dan kuat. Hamba juga berdoa bagi kedua pelayanan kami, Tuhan, pendeta kami, ketua jemaat kami, Ibu Pendeta Dina Yoltu, STH Emis, dan juga Ibu Pendeta Marta Korwa, SSI Theo. Kau berkati mereka, Tuhan, secara pribadi maupun keluarga, yang selalu menopang akan pelayanan Ibu kekasih ini. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hidup dan kehidupan kami di pagi hari ini dan seterusnya, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami ketika Engkau dapati kami melakukan kesalahan dalam hari-hari ini, Tuhan. Ampunilah kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami serahkan seluruh kehidupan dan penghidupan kami di hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.